Nah, pada prinsipnya yang namanya hutang kan harus dibayar gitu ya. Tapi dalam menagih, kreditur ini juga tidak boleh melakukan cara-cara yang melawan hukum. Pak Mahfud MD itu menjadi Menko Polhukam kan sempat ramai juga isu kayak gini kan. Kemudian beliau bikin statement itu sebagai Menko Polhukam tentunya bilang yang nggak usah dibayar aja, masyarakat nggak usah bayar. Nah, saya kok setuju dengan statement itu ya, karena memang perjanjiannya ini nggak sah. Jangan karena hal-hal yang konsumtif kita sampai minjem di pinjol lah. Itu sama sekali nggak baik buat kita. Baiknya menurut saya negosiasi ini tuh nggak usah negosiasi di lapangan dengan debt collector-nya. Kita langsung aja ke perusahaannya gitu. Halo Sobat Curhat Hukum, Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan. Kembali lagi bersama saya, Farel Rizky Saputra, dan rekan saya, Nadia Indira, yang akan menemani Sobat semua pada kesempatan kali ini. hari ini kita mau bedah dua hal yang paling sering bikin orang panik. Gimana ciri-ciri pinjol ilegal dan gimana batas hukum kalau udah berhadapan dengan debt collector. Karena faktanya dari Januari sampai Juli 2026, Satgas Pasti OJK sudah menutup entitas pinjol ilegal. Dan itu baru sebagian dari total 12.824 entitas pinjol ilegal yang sudah diberantas sejak 2017. Angka pengaduannya juga gak kalah kecil, di mana lebih dari 22.000 pengaduan soal pinjol ilegal cuman dalam periode itu. Jadi ini bukan masalah kecil. Dan banyak dari kalian yang DM juga soal perkara ini. Bareng saya ada Bang Rory. Apa Halo. kabar Bang? Kabar baik. Gimana Siap, kabarnya Mas Fahri, baik. Mbak Nadia? Baik, Abang. Iya. Jadi kita akan ngomongin tentang pinjol ini, Iya, Bang. iya, Kemudian juga akan ngomongin tentang debt collector. Oke. Nah, tapi aku mau langkah dulu ke sebenarnya dari kacamata hukum, apa sih Bang pinjol ilegal itu? Sebelumnya kita pakai prinsip ini dulu ya, dalam hutang piutang itu kan ada perikatan di situ ya. Berarti kan ada Oke. hukum aspek hukumnya itu yang dilihat keperdataan di situ, hubungannya selaku kreditur, pelaku usaha itu sebagai kreditur dan peminjam itu sebagai debitur. Iya. Nah, pada prinsipnya yang namanya hutang kan harus dibayar gitu ya. Tetapi dalam menagih, kreditur ini juga tidak boleh melakukan cara-cara yang melawan hukum. Oke. Nah, itu tadi kan kalau perikatannya itu sah gitu menurut hukum. Artinya kalau pinjol itu ilegal, ini menurut saya ya, menurut pendapat hukum saya ya. Kalau pinjol ilegal itu kan artinya tidak terdaftar di OJK, kemudian pendiriannya pun tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu kita tinjau juga apakah hubungan keperdataan antara pinjol ilegal dengan konsumennya si debitur ini adalah perikatan yang sah menurut hukum dalam aspek keperdataan. Nah, menurut saya itu tidak sah berdasarkan pasal 1320 KUH PER, kan itu syarat sahnya perjanjian di dalamnya. Itu salah satu syaratnya adalah suatu sebab yang tidak halal. terlarang, suatu sebab yang halal tidak terlarang. Nah, ini kan udah jelas gitu kalau ilegal gitu. Jadi kalau memang pinjolnya ilegal ya menurut saya gitu ya. Dari awal perikatannya pun, perjanjian hutang piutangnya pun tidak sah menurut hukum menurut saya gitu. Berarti ini kan berdasarkan 1320 KUH kan begitu tadi Abang yang Abang maksud. Apakah ketika pinjol itu ternyata beneran berhutang tidak bisa melakukan tagihan kepada yang kreditur itu? Kepada debitur gitu ya. Kepada debitur. Ini untuk yang ilegal kan? Iya, katakanlah ilegal dulu. Untuk yang ilegal, nah menurut pendapat hukum saya sih begitu ya. Jadi saya juga teringat waktu Pak Mahfud MD itu menjadi Menko Polhukam kan sempat ramai juga isu kayak gini kan. Kemudian beliau bikin statement itu sebagai Menko Polhukam tentunya bilang yang nggak usah dibayar aja, masyarakat nggak usah bayar. Nah, saya kok setuju dengan statement itu ya, karena memang perjanjiannya ini nggak sah menurut saya. Artinya dari awal aja, bahkan menurut saya ada penipuan juga di situ. Pastikan dia nggak mungkin nih ngomong ke calon debitur bahwa kami ilegal loh, kan nggak mungkin ya. Pasti mereka bilang kami sah menurut hukum. Nggak mungkin ada statement kami ilegal, silakan pinjam di kami. Nah, di situ aja sebenarnya kan udah ada penipuan gitu kan, udah ada pemalsuan identitas gitu. Dia ilegal tetapi seolah-olah dia legal. Itu dari sudut pandang pidananya. Kalau dari perdatanya seperti yang tadi saya sampaikan, menurut saya
itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jadi iya, kalau yang ilegal itu dia pun dari awal niatnya bukan untuk berbisnis dengan baik ya. Seperti itu sih. Jadi menurut saya ya saya setuju lah dengan statementnya Pak Mahfud tuh, nggak usah dibayar sekalian kalau untuk yang ilegal. Lalu kalau semisal gini Bang, aku mau nanya, ya kan? Kalau kenapa sih Bang syarat dan ketentuan untuk pinjol tuh mudah banget Bang? Sesederhana hanya foto, lalu KTP gitu ya. Foto 360 derajat. Ya pertama mungkin memang itu lebih mudah ya. Pinjol ini kan lebih mudah daripada kalau mengajukan ke perbankan. Kemudian kebutuhan kredit di masyarakat juga pasti sangat besar dan tidak terpenuhi oleh perbankan. Nah kemudian datanglah pinjol ini menawarkan solusi gitu kan, seolah-olah solusi ya. Ini kalian yang butuh kredit, masyarakat, kami menawarkan dengan proses yang sangat mudah dan cepat gitu kan. Dan itu kan seolah-olah solusi yang bagus gitu. Hanya dengan apa ya KTP, foto selfie, ya bahkan bisa hari itu juga cair gitu kan. Nah cuman kan masalahnya timbul nanti ketika sudah mulai jatuh tempo, bahkan kan jatuh temponya ada yang 1 minggu bahkan kan. Nah itu kan dia baru tuh dikejar-kejar tuh kan. Kena bunganya pun per hari gitu kan, lebih besar daripada bunga perbankan. Nah kita mau ngomongin, ini menarik juga, aku mau lebih dalam terkait dengan bunga. Sebenarnya secara hukum, sejauh mana sih bunga itu berlaku dan sebanyak apa bunga yang dapat dilakukan oleh pinjaman online ini? Oke. Kalau untuk dari OJK sendiri kan 0,1 sampai 0,4% gitu. Tapi kan itu yang legal gitu kan. Yang ilegal ini kan dalam banyak pemberitaan ternyata bunganya itu lebih besar lagi, bahkan sampai nggak masuk akal lah, bahkan sampai 100 bahkan 200% kalau nggak dibayarkan gitu kan. Nah sementara dalam hukum sendiri sebenarnya kita nggak boleh sebagai kreditur itu menerapkan bunga yang terlalu berlebihan gitu ya. Bahkan ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung bahwa bunga itu tidak boleh melebihi dari bunga moratoir yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, masalahnya kan di situ tuh. Tapi jarang kayak gini kan membawa ke pengadilan. Saya yakin nggak mau nih para pinjol-pinjol ini ngebawa ke pengadilan gitu. Dia punya utang bunganya sekian ratus %, nggak berani. Saya yakin bunganya itu akan dibatalkan sama hakim. Karena nggak mungkin bunga yang sampai ratusan % begitu kemudian akan disahkan ya sama pengadilan ya, karena itu nggak masuk akal, bahkan lebih besar daripada bunga pokoknya. Betul, jauh lebih besar. Iya begitu sih. Jadi sebenarnya ada juga kan Bang, kalau misalkan itu harus menyertakan KTP orang tuanya, kayak gitu. Dan ini kan menjadi apa ya? Apakah ada memang korelasi antara pinjaman online dengan identitas orang-orang kita, kerabat kita? Katakanlah saya minjam, abis itu Nadia malah yang dihubungi. Nah itu gimana sih secara sedangkan hukum? saya sendiri tuh nggak tahu kalau ternyata dia meminjam gitu loh. Iya. Jadi saya sendiri juga pernah ya dihubungi, kemudian atas nama ini utang sekian, tolong bahasanya agak kerabat abang. Kenalan lah. Saya nggak ngerasa dekat banget, tapi mungkin dia punya nomor saya. Kemudian nomor saya diserahkan sebagai kontak darurat gitu kan. Nah sebenarnya si debiturnya ini pun itu juga melanggar hukum menurut saya. Dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga, karena kan data pribadi itu penggunanya harus seizin dari pemilik dari data pribadi tersebut. Nah saya nggak pernah ngerasa ngasih izin tuh untuk nomor saya dijadikan kontak darurat. Tapi tiba-tiba bisa ada WhatsApp ke saya, ya saya nggak ada urusan sama utang piutang tersebut gitu kan. Nah itu yang perlu jadi perhatian juga lah dari banyak pihak, termasuk di sini ya OJK gitu ya. Dalam mungkin kalau ngomong peraturan kan udah banyak ya, POJK segala macam itu udah banyak lah. Nah itu yang saya rasa sih pelaksanaannya di lapangan yang yang perlu diperbaiki lagi gitu. Jadi kalau misalkan kerabat saya diteror nih, kira-kira kerabat saya apa yang harus dilakukan nih? Sama Mbak Nadia katakanlah. Yang diteror siapa nih? Mbak Nadia. Aku punya utang. Oke. Mbak Nadia yang teror. Ya sebenarnya sih kalau Mbak Nadianya yang diteror padahal nggak pernah ngasih mengizinkan kontaknya untuk dijadikan kontak darurat, ya itu ditolak aja. Sekarang kan
ada ini ya, handphone bisa di-set gitu ya. Untuk kalau misalnya ada panggilan dari nomor tidak dikenal, Don't allow. itu otomatis ketolak gitu kan. Ya, tapi kalau memang sampai mengganggu sekali, ya saya rasa perlu dipertimbangkan juga untuk mengambil langkah hukum. Yes. Dalam ini membuat laporan polisi kalau itu pidana. Oh. Seperti itu sih. Kalau misalnya nih Bang, udah ditolak terus, udah nggak diangkat, udah nggak ada nggak dan lainnya lah pokoknya. Tapi tetap dia nggak reach out kita tuh udah pakai dengan banyak cara dan dia bisa ngontak kita either lewat foto, dia ngirim kita lewat foto ataupun lewat ya nomor telepon orang lain yang benar-benar terdekat gitu loh Bang. Itu yang tadi saya bilang, kalau memang sudah sangat mengganggu, saya rasa patut dipertimbangkan juga untuk kita berani untuk mengambil langkah hukum. Karena mungkin mereka berpikir juga orang-orang ini, masyarakat ini kan nggak semuanya mau atau berani gitu ya untuk mengambil langkah hukum. Akhirnya didiemin aja sehingga akhirnya mereka juga semakin menjadi-jadi juga. Jadi ya harus berani sih untuk mengambil langkah hukum. Bang, ada juga nih orang, tadi kan kita udah ngomongin tentang pinjaman online. Nah, gimana sih yang ilegal ya? Gimana sih orang bisa tahu, terkhusus orang awam, bisa tahu bahwa ini pinjol ini legal? Dan ini kan kadang orang malas untuk mengecek, percaya-percaya aja. Ada juga yang memakai bahkan nama koperasi simpan pinjam untuk melakukan itu. Nah itu gimana Bang? Agar orang-orang yang tidak cakap hukum, yang tidak mengetahui, tapi bisa juga terhindar dari pinjol-pinjol ilegal ini. Sebenarnya kalau mau ngecek sih mudah banget ya. Itu kan tinggal kita ke webnya OJK, di situ kita bisa tahu lah pinjol-pinjol mana yang legal. Berarti yang di luar itu kan sudah pasti ilegal. Cuman kan masyarakat terkadang memang saya rasa ya, karena memang tingkat mungkin dipengaruhi faktor perekonomian juga, kemudian sulit juga untuk mengakses kredit ke perbankan. Akhirnya legal atau ilegal ini menjadi nggak penting lagi nih buat masyarakat, buat calon debitur. Karena kepepet, betul, kepepet. Dan prosesnya gampang, ya mereka nggak perlu mikirin lah ilegal atau legal. Baru setelah jatuh tempo dan nggak bisa bayar, mereka ngerasain teror dari debt collector. Nah itu baru mulai menjadi masalah kan buat mereka. Nah gitu sih. Dari kacamata pinjol ilegal ini Bang, gimana sih cara dia melakukan penekanan? Karena kan tadi kita juga udah tahu kalau sebenarnya proses pencairannya mudah. Kenapa mudah kan? Mungkin bisa dijelaskan gitu Bang, apa yang menyebabkan hal-hal itu mudah. Dan gimana kita terhindar dari hal itu? Ya sebenarnya kalau untuk terhindar itu ya pertama ya jangan pinjol gitu kan. Artinya kalaupun satu kan kebutuhan itu ada kebutuhan konsumtif, ada kebutuhan produktif kan. Nah, jangan karena hal-hal yang konsumtif kita sampai minjem di pinjol lah. Itu sama sekali nggak baik buat kita. Kalaupun untuk hal-hal produktif, buat saya lebih baik ke lembaga keuangan seperti perbankan gitu ya. Tapi kalaupun harus ke pinjol, ya ke pinjol yang legal. Nah, tadi gimana ya? Tinggal cek aja di websitenya OJK. Oke. Bang, mungkin nggak sih Bang, kalau misalnya kita nih ya mau meminjam, atau mungkin kamu yang minjam, boleh pakai data saya. Itu mungkin itu sering juga teman-teman saya. Itu mungkin. Boleh minjem KTP Mbak. Iya. Tapi kan nggak ada verifikasi wajahnya itu Bang. Dan itu sering terjadi Bang. Ya memang karena prosesnya sangat mudah, akhirnya hal-hal kayak gitu kan jadi banyak terjadi gitu ya. Karena setahu saya ini pinjol ini nggak terlalu melakukan profiling terhadap calon debiturnya. Beda kalau coba deh kita ngajuin pinjaman ke bank, apakah itu KPR atau pinjaman KTA, itu kan ada survei segala macam lah, repotnya setengah mati. Sementara pinjol ini ya bahkan pakai data orang pun, misalnya kita pegang teman kita nih, fotonya pegang KTP gitu kan, saya rasa itu aja udah bisa diproses gitu kan. Cukup itu. Cukup. Dalam banyak kejadian kan seperti itu kan, orang banyak yang nggak mengajukan tapi tiba-tiba mendapatkan penagihan gitu kan. Jadi memang ini sangat mudah sekali prosesnya tuh. Nah ini yang perlu menurut saya diatur lebih lanjut. Ya mungkin nggak cukup ya dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang kan. Selama ini kan kita POJK nomor sekian gitu kan. Sampai sekarang belum ada undang-undang tuh yang mengatur tentang pinjol ini nih, mau legal mau ilegal ya. Padahal kan semakin masif nih. Makanya
bahkan nggak ada ketentuan pidananya makanya kan. Kalaupun OJK itu mengambil tindakan, pasti tindakannya kan administratif kan, teguran, denda atau paling berat itu pencabutan izin. Oh. Dan itu pun lagi-lagi untuk yang legal gitu kan. Kalau ilegal apanya yang mau dicabut izinnya kan. Kalau ilegal ya langsung dilihat konteks hukumnya aja. Kalau pidana ya ke polisian begitu kan. Jadi ya menurut saya sih penting juga ya mungkin para pembentuk undang-undang ini untuk mulai memikirkan coba Langkah-langkah. membentuk undang-undang yang terkait hal inilah, undang-undang tentang digital ekonomi atau apapun itulah. Iya. Yang di dalamnya mengatur jadi nggak cukup cuma POJK gitu. Jadi harus tingkat undang-undang sehingga ada sanksi pidananya juga kalau memang dilanggar terus. Oh, oke. Bang, ini juga kalau misalkan kita pinjam online, pinjaman online ini yang legal, kemudian juga kan kadang kita nggak mau bayar, kemudian kita didatangin lah oleh debt collector itu, bagian collection dari mereka. Nah, sebenarnya sejauh mana sih Bang mereka bisa melakukan tindakan yang legal? Karena kadang sering juga terjadi adanya arogansi, kemudian dicek sampai malam-malam. Nah, itu gimana sih? Ya, sebenarnya kalau nagih malam aja kan lagi-lagi melanggar ya. Peraturannya udah bagus nih sebenarnya. Udah POJK Oke, kan bisa dijelaskan nih, Bang. Di POJK itu kan jam Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 8 malam kan. Cuman di dalam prakteknya ada yang hari Minggu, ada yang jam 10 malam. Nah, itu kan nyata-nyata melanggar tetapi kelihatannya belum ada tindakan yang serius gitu untuk yang diambil untuk menegakkan peraturan tersebut. Nah, itu kalau dari waktu penagihan, kemudian bahkan kadang-kadang kan ada intimidasi, pengancaman gitu kan. Betul. Nah, kalau itu sebenarnya kan ranahnya sudah pidana ya. Itu ranahnya sudah pidana ya, tadi yang saya bilang itu ya harus berani dong kita ngambil langkah hukum. Jangan kita cuman ini melanggar nih, ini nggak boleh nih, ini pidana nih, tapi kita nggak berani mengambil langkah hukum ya makin merajalela juga mereka. Kalau cuman sebatas nagih ngasih surat ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Lagi pula itu kan hubungannya ke perdataan ya. Kalau yang ilegal itu hubungannya ke perdataan ya dia juga harus nempuh langkah hukum sebenarnya si pelaku usaha jasa keuangan ini. Dia tempuh, dia gugat debiturnya ke pengadilan gitu kan. Nanti apa putusan pengadilan. Itu lebih baik lah, lebih terhormat daripada dia ngirim debt collector dan debt collectornya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Itu yang jadi masalah. Kalau cuma datang atau dia menggunakan debt collector, tapi debt collectornya itu ya dia boleh menagih, tapi tidak dengan cara yang melawan hukum, saya rasa sah-sah aja, nggak ada masalah. Karena sering banget kalau mereka tuh datang aja gitu loh Bang, tanpa ada surat dan lainnya, tapi mereka berusaha nyita barang dan lainnya, atau mungkin ya keras gitu. Itu baiknya kita ngapain ya Bang kalau ya sebenarnya kalau udah nyita barang sih itu udah pidana, ya itu kita harus berani lawan juga. Dan kita kan di situ juga kalau kita bertetangga sama tetangga-tetangga kita punya hubungan yang baik kan, itu juga bisa kita ini ya, itu kan gangguan keamanan juga. Gangguan keamanan. Jadi kalau dia udah sampai nyita barang, ngambil barang dari rumah kita, ya itu udah tindak pidana. Dia juga udah bisa kita usir aja, kita suruh keluar. Kalau perlu kita ajak sama-sama kantor polisi. Jadi debitur ini harus berani juga. Iya dong. Harus tahu juga mengenai hak-haknya. Iya, betul. Boleh dikasih tahu Bang, hak-hak apa yang bisa dilakukan yang untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Ya pertama gini, dia itu sebagai debitur memang punya kewajiban ya untuk membayar, untuk melunasi utangnya. Itu prinsip dulu nih. Saya nggak membenarkan orang berhutang seenaknya gitu ya. Bukan berarti saya pro terhadap orang yang berhutang seenaknya. Kemudian itu kasihan juga kan krediturnya. Apalagi nggak semua pinjol ini kan ilegal gitu kan. Tapi si kreditur ini juga kita harus tahu juga dalam menagih apa yang menjadi haknya itu nggak boleh dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah, batasannya di mana? Batasannya di melawan hukum itu tadi tuh. Kalau dia melakukannya itu dengan cara-cara melawan hukum, kayak tadi misalnya dengan merampas barang, kemudian kekerasan baik fisik maupun verbal, ya di situ sudah keluar tuh dari garis tadi tuh, dia udah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Nah, kita harus lagi-lagi kita harus punya keberanian juga untuk melakukan langkah hukum. Jadi nggak cuma kita tahu tapi kita nggak berani menempuh langkah hukum. Jadi kita nggak cukup cuma tahu aja tuh. Wah, ini nggak boleh, tapi kita harus berani juga untuk menempuh langkah hukum. Berarti once kita udah minjem,
Kalau udah disamperin bang, bisa disamperin dan lainnya emang dia kekeh pengen kita tuh bayar, kita baiknya gimana bang? Apa kita bayarin aja atau gimana bang? Ya kalau memang pertama kalau memang utangnya itu ada dan kita ada duit ya dibayar dong. Dengan bunga-bunga yang mereka kasih. Nah itu tadi bunganya itu kan sebenarnya gini ya. Tadi yang saya bilang, saya juga nggak sepakat kalau bunga itu bisa sampai beratus-ratus persen begitu, karena saya yakin juga lah kalau diuji di pengadilan itu hakim akan bisa batalkan itu bunganya. Tapi paling tidak kan dia bisa negosiasi juga kan, karena kan banyak juga akhirnya negosiasi ketika dia sudah one prestasi, bahkan bunganya aja nggak boleh berjalan terus loh. Secara hukum kan nggak boleh kalau udah one prestasi. Misalnya saya udah one prestasi hari ini. Ya nggak ya berarti kan bulan depan, bulan berikutnya lagi ya saya udah nggak bertambah lagi bunganya karena saya udah one prestasi di hari ini. Nah itu ya harus berani juga negosiasi dengan ininya gitu, dengan pihak pinjolnya, datang ke perusahaannya aja langsung. Saya akan bernegosiasi, saya kan bayar. Oke. Saya akan tunjukkan sikap yang kooperatif juga, bahwa kita nggak ada niat untuk ini ya, untuk nggak bayar gitu. Tapi memang saya keberatan misalnya dengan bunga-bunganya. Oke. Ya negosiasi aja. Saya akan datang tanggal sekian atau besok saya akan datang. Saya akan negosiasi ke perusahaannya langsung. Ya nanti bilang aja saya punya uang tapi cuma bisa bayar pokoknya nih. Jadi selama ada keinginan dari yang terutang, datengin aja dengan itikat baik. Betul. Jadi debitur ini juga jangan ini ya, jangan wah ini nggak bener nih begini. Kalau gitu saya nggak bayar gitu, karena pinjol-pinjol ini banyak juga yang legal gitu kan. Nah itu yang tetap harus tunjukin bahwa kita kooperatif gitu ya. Selanjutnya nggak usah berutang di pinjol lagi gitu. Karena kadang begini bang, dia ada yang terutang katakanlah, dia nggak bisa mengatakan dia nggak bisa melakukan pembayaran, tapi si yang punya utang melihat adanya aset, nah sehingga jual aja. Nah itu gimana kira-kira? Apakah berhak mereka melakukan seperti itu? Pinjol itu setahu saya nggak ada agunan ya. Setahu saya nggak ada agunan. Nggak ada kan pinjol itu orang cuma foto KTP terus selfie. Bahkan kalau agunan pun, misalnya agunannya tanah dan bangunan, itu kan harus diagunkannya harus pakai akta pembebanan hak tanggungan APHT. Artinya proses penjaminan barang itu harus sesuai juga dengan hukum yang berlaku. Misalnya kalau ngejaminin apa gitu mobil gitu kan, misalnya didaftarkan fidusianya, artinya kan nggak bisa juga main. Itu saya lihat tuh ada mobil sini saya ambil, ya nggak bisa begitu. Atau nggak ditekan bang, kamu jual lah, aku ada ini yang mau beli nih, kamu harus jual di sana gitu-gitu. Nanti biar kita bagi hasil. Dia tetap bayar. Iya tetap bayar utangnya. Nanti kalau ada sisa ya kasih ke dia gitu. Itu yang saya bilang itu akan lebih merugikan tuh kayaknya itu. Berarti kan harganya yang dia nentuin dong, mobilnya dong, harga jualnya. Sama-sama kesepakatan lah katakanlah. Oke, ya kalau gimana kronologinya aja kan bang? Nah artinya kan kita bisa bernegosiasi kan sebenarnya. Oh gitu. Cuman baiknya menurut saya negosiasinya itu nggak usah negosiasi di lapangan dengan debt collectornya. Kita langsung aja ke perusahaannya gitu. Misalnya perusahaan A gitu. Oke, besok saya akan datang ke kantor. Saya mau bayar. Tapi saya mau negosiasi soal bunganya nih. Saya udah misalnya saya udah siap untuk ngejual mobil saya, tapi saya nggak mau bayar kalau bunganya segini. Oke. Sometimes bang, kalau ilegal itu kan nggak semuanya punya kantor. Nah itu tadi kalau ilegal balik lagi ke yang pertama tuh ya. Memang bayar aja ya. agak nakal sih ya, tapi ya gimana? Mereka pun menurut saya nakal juga. Mereka pun menurut saya nakal loh. Mereka mau bisnis, tapi dari awalnya aja mereka udah nipu. Karena kan mereka nggak mungkin dong mereka declare kami adalah pinjol ilegal, kami tidak terdaftar di OJK. Dia buat seolah-olah mereka itu legal, perusahaan yang legal gitu kan. Nah di situ aja kan udah melakukan penipuan menurut saya tuh. Jadi kalau ya memang agak-agak ini gitu ya, agak-agak nakal. Tapi ya sekalian aja kalau memang bahkan sekelas Prof Mahfud pun ngomong begitu. Jadi kalau saya terpojok, saya cari pinjol yang ilegal aja gitu. Sebaiknya jangan pinjol sih. Sebaiknya jangan pinjol. Nah kadang begini bang, katakanlah aku bekerja di kantor, kantor gede, kemudian disebarkan kalau saya punya utang, itu gimana sih? Gimana sih perlindungan hak-hak saya? Apakah boleh debt collector melakukan hal seperti itu? Ya itu kan data pribadi kita dilindungi sama undang-undang gitu kan. Nah, cuman memang kadang-kadang ada persoalan ketika mengajukan
pinjaman itu kan ada syarat-syarat dan ketentuan ya yang kemudian ditandatangani secara online. Nah, kita menyetujui itu supaya si aplikasi ini bisa mengakses misalnya kontak, kemudian mengakses ke galeri gitu kan, ya mengakses ke lokasi gitu ya. Nah, kalau yang legal ini itu kan hanya dibatasi aja kan untuk mengakses misalnya lokasi gitu kan, tapi nggak sampai ke semua data-data seluruh handphone kita ini bisa diakses gitu loh. Nah, terkadang kita juga ya faktor kepepet itu tadi ya. Iya. Ya karena kan kalau nggak diklik persetujuan itu ya nggak akan cair gitu kan, nggak akan cair gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, saya rasa perlu ada peraturan ya setingkat undang-undang yang ngatur nih hal-hal kayak gini karena nggak selesai juga hanya dengan POJK. Berarti sejauh ini belum ada yang kena, maksudnya kayak imbas benar-benar dari pinjol ini belum ada, Bang? Imbasnya maksudnya dari debiturnya nih, setahu saya malah udah ada yang sampai bunuh diri kan? Coba deh dicek deh, udah ada yang sampai bunuh diri, saking dia tertekan, diteror, ya depresi mungkin ya, sampai bunuh diri. Artinya kan berapapun nilai hutangnya, ya nggak ada lah yang senilai sama nyawa manusia. Kira-kira kemana sih mereka mencari perlindungan, Bang? Kalau memang itu sudah terornya itu ya dilakukan secara melawan hukum, ya dia bisa lapor polisi atau minta bantuan hukum lah ke lembaga bantuan hukum, ya termasuk ke BBHR juga gitu kan, karena kan BBHR badan bantuan hukum juga gitu ya. Tapi bukan berarti ya ini dengan catatan kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai tameng kita ngutang aja nih gitu, saya ngutang aja ke sebuah pinjol kemudian nggak usah bayar, nanti saya minta advokasi dari BBHR misalnya. Nah ini jadi jangan seperti itu juga ya. Jadi sejauh mana nih kita bisa melakukan penanganan kalau misalkan dicurhat hukum ini BBHR ini? Ya pertama kita harus ini juga kan. Pertama nih kalau memang hutang ya kita harus sampaikan juga prinsip dasarnya hutang itu harus dibayar. Harus gitu. dibayar ya. Nah, kemudian kita kan bisa bernegosiasi. Kita sebagai kuasa bisa bernegosiasi dengan pihak kreditur gitu kan. Karena saya rasa kalau kita bernegosiasi ya, apalagi kita menawarkan untuk membayar bunga, tapi kita bayar nanti misalnya tanggal sekian bulan sekian. Saya rasa itu bisa tercapai ya, bisa tercapai. Sometimes Bang, pas kita emang udah agree nih, kan karena nggak ada kontak resmi kan. Kalau untuk kita negosiasi, kita pun ada momen dimana mungkin kayak nggak tahu ini asli atau enggak si orang yang penagihnya itu. Udah kayak kita bilang, ya udah deh, iyahin aja negosiasi. Ternyata orangnya salah. Kalau kayak gitu gimana Bang? Nah itu repotnya kalau ilegal kan. Iya. Makanya yang paling pertama, kalaupun harus pinjol, pastikan legal. Terus gimana ya, tinggal cek aja kan di website OJK gitu kan. Nah nanti kalau legal ini kan jelas ya dia badan hukumnya Joros PT, kemudian ya pasti jelas kantornya di mana gitu kan. Ada kontaknya. Nah itu kita bisa ya ke kantornya langsung ke bagian yang berwenang untuk itu, ya kita bernegosiasi secara langsung. Oke. Bang, ada nggak sih lembaga di Indonesia pada saat ini yang menaungi peraturan mengenai pinjol ini, dan kemudian juga sejauh mana kewenangan mereka dalam memberikan solusi lah bagi kedua belah pihak ini? Kalau lembaga yang paling punya kewenangan saya rasa OJK ya. OJK kan, dan OJK dalam beberapa tahun terakhir ini kan juga banyak mengeluarkan POJK terkait dengan pinjol ini gitu kan. Ya ada juga beberapa pinjol yang izinnya dicabut gitu kan karena melakukan pelanggaran oleh OJK ya. Tapi kayaknya masalahnya tetap masih marak ya di masyarakat kan. Nah itu tadi dari saya ya. Saya rasa nggak cukup tuh aturan-aturan setingkat POJK ini kan hanya peraturan yang dibuat oleh lembaga ya, oleh OJK, bukan undang-undang gitu. Apalagi kalau undang-undang kan dibuat DPR bersama dengan presiden, yang jelas itu di atas POJK dan itu bisa memuat ketentuan pidana. Gitu. Jadi pidananya ini nggak hanya menyasar ke debt collector atau penagih di lapangan yang melakukan perbuatan melawan hukum nih, tapi juga ke perusahaan-perusahaannya itu, kalau memang nanti kan ada ketentuan pidananya di dalam undang-undang tersebut ya. Ini harapan saya lah, mudah-mudahan nanti para pembentuk undang-undang, DPR bersama presiden bisa memikirkan ini juga gitu. Aku rasa cukup kali ya pembahasan kita hari ini. Mungkin aku pengen Abang closing statement deh terkait dengan orang-orang yang terjerat dengan pinjaman online, kemudian juga dapat arogansi daripada debt collector, bagaimana jalur-jalur tempuh lah hukum apa yang mereka bisa upayakan.
Dan bagaimana inilah menyelesaikan masalah itu, Bang? Ya pertama ya tunjukin kalau kita kooperatif dan nggak niat untuk ini ya kabur gitu Kabur. ya. Kooperatif, ya negosiasi aja, ngomong baik-baik, temui. Nah tapi kalau udah menempuh dengan cara tersebut tetap diintimidasi, bahkan ada kekerasan misalnya, nggak usah takut untuk mengambil langkah hukum. Nggak usah takut untuk mengambil langkah hukum. Disertakan bukti gitu ya Bang ya? Oh ya tentu saja itu disertakan dengan bukti. Kalau ada ancamannya dari misalnya ancaman melalui WhatsApp kan berarti kita screenshot. Oke. Terus kalau dia datang ke rumah dan melakukan tindakan yang melawan hukum, ya kita rekam aja. Rekam itu jadi bukti untuk kita ngambil langkah hukum. Oke, siap. Bagi teman-teman curhat hukum yang membutuhkan perlindungan hukum, baik mengenai permasalahan ini maupun yang lain, bisa berkonsultasi dengan BBHR Pusat PDI Perjuangan ataupun BBHR cabang di daerah kalian. Makasih banyak Bang Rory. Makasih udah Mbak Nadia, makasih Mas Fahri. Demikian dari kami. Saya Farel Rizky Syaputra dan rekan saya Nadia Indira. mewakili Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan pamit undur diri. Tetaplah menjadi masyarakat yang kritis dan melek hukum. Sampai jumpa di episode Curhat Hukum selanjutnya.